semuanya. Anda ikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Halo pemirsa RRI Nabire dimanapun saja berada, welcome back to podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspiratif. Dan senang sekali nih rasanya pemirsa ya, saya Ronaldo Simbiak boleh hadir lagi kembali menemani podcast Anda. Dan pada saat ini juga kita sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat memberikan kisah inspiratif untuk kita semua. Dan ya tentunya kisah-kisah inspiratif ini bisa menginspirasi kita semua dan tentunya pasti ada cerita-cerita di balik itu semua nih. Nah, ini di podcast kali ini kita akan bahas seputar dunia sepak bola. Di mana dunia sepak bola seperti yang kita ketahui ya pemirsa ya, bukan hanya sekedar olahraga nih, tapi juga simbol harapan dan juga kebanggaan bagi bangsa Indonesia sendiri. Nah, di mana dengan sepak bola kita bisa menyatukan perbedaan dan juga menyatukan kesatuan kita nih guys. Oke, langsung saja Ronald mau sapa juga. Kita punya bintang tamu di saat podcast kali ini. Halo kakak-kakak. Halo. Wah, gimana kabarnya nih hari ini nih? Baik. Puji Tuhan baik. Baik. Oke, boleh diperkenalkan dulu nih siapa ya? Karena ya pemirsa juga yang lagi sedang nonton seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dengan bintang tamu kita pada saat ini. Boleh perkenalkan siapa namanya kakak? Mulai dari kakak. Ya, baik, nama saya Freddy Jitmau, penggiat sepak bola Papua Tengah. Sementara ini saya juga berkecimpung di kelompok All Star untuk tingkat senior di mana kita berkumpul untuk menjaga kebugaran fisik kita tuh. Masa-masa begini kan kita saling ketemu silaturahmi di lapangan bersama rekan-rekan teman-teman All Star, teman-teman bola di Portsmouth, terus teman-teman lain lagi yang ada di Papua Tengah. Itu sementara seperti itu kegiatan. Oke, siap. Oke pemirsa ya, itu kakak Freddy ya, Ronald apanya kakak Freddy. Oke, langsung kita ke kakak yang berikutnya, silakan kakak. Ya, halo, perkenalkan nama saya Ishak Wanggai. Saya mantan pemain sepak bola dan sekarang profesi saya lanjut tidak di luar daripada sepak bola, tetap di sepak bola sebagai pelatih. Dan sekarang saya bekerja di salah satu akademi sepak bola yang ada di Papua Football Academy sebagai staf pelatih. Ya, terima kasih. Oke, wah pemirsa ya, seperti yang kita udah kenal nih, kita udah kenalan dengan kita punya bintang tamu. Nah, Ronald juga udah tidak sabar juga nih mendengar kisah inspiratif dari kakak Freddy maupun dengan kakak Ishak ya. Pasti mempunyai cerita dari perjalanannya kakak berdua nih. Ronald bakal tanya dulu nih, kalau misalnya kita mau memulai sebuah karir pasti dimulai dengan yang biasa-biasa dulu. Seperti ya mungkin main bola amatir dulu nih, kayak misalnya main dengan teman-teman di halaman sekolah atau mungkin halaman rumah nih, biasanya kayak gitu ya. Ronald mau tanya dulu, kalau boleh tahu sudah kapan nih, dari kapan berkarir di atau berkecimpung di dunia sepak bola, awal kali kakak ini merintis ya, mulai dari kakak Freddy atau mungkin kakak Ishak juga boleh, silakan kak. Oke, mungkin pengalaman saya merintis karir sepak bola itu pada waktu itu masih di Puncak Jaya ya, itu belum ada kabupaten. Itu di situ ada digalakan itu namanya 17 Agustus itu Hardiknas kah, seperti begitu, pertandingan antara kelompok umur SD, tingkatan SD. Itu kita sudah bermain, merasakan kompetisi sepak bola itu di situ. Di situ mungkin kita punya pengalaman itu ada Kepala Dinas Yus Baminggen, itu kepala sosial Kabupaten Nabire, itu pernah jadi kapten kita di situ. Iya, itu jadi kapten. Kita waktu itu saya masih SD kelas 1 sudah main di situ. Oke. Di situ pengalaman sekali pertama bermain di situ. Itu kita pasti kaki kosong itu dulu. Itu masih
distrik Mulia itu, masih kayu kota. Setelah itu kita pindah di sini, pengalaman lagi itu saya berkecimpung masuk di klub RBC. RBC itu Remaja Bayangkara. Oke. Di situ kita dengan teman-teman kita kumpul-kumpul, kita klub mana yang bisa rekrut kita ke ada pun kakak itu senior kita satu tuh Ismail Dimara. Ada mari. Kalian gabung di sini, kita kumpul di situ. Sudah kita mau itu waktu itu lapangannya masih di lapangan Persinap. Lapangan Persinap sana sudah. Kita gabung situ, sudah kita ikut turnamen kompetisi Persinap waktu itu tuh. Kalau tidak kita saya itu umur 15 itu sudah ikut di situ RBC. Remaja Bayangkara. Di situ sama senior-senior. Waktu itu memang kompetisinya ya luar biasa. Keras. Sepak bola waktu itu keras. Sepak bola zaman itu memang keras sekali. Kita sudah ditempa di situ. Banyak sekali. Itu tahun berapa tuh kakak izin? Itu tahun-tahun 97-96 kalau tidak salah. 97 ke 98. Ronald belum lahir. 97-96 itu sempat juga teman saya nih Isak juga sempat waktu itu kecil kita sama-sama datang, mereka di situ juga main lapangan bandara. Terus kita main di lapangan bandara. Kadang kita pakai lapangan bandara, kalau senior sudah pakai lapangan Persinap ya kita terpaksa cari yang alternatif, kita main di bandara. Itu pengalaman di klub RBC. Jadi saya bertumbuh di klub itu. Setelah itu ya setelah scouting dari Persinap, mereka lihat ini ada pemain bagus-bagus ini. Sudah itu ada Pak Julius, kita punya pelatih, coach itu yang kita jadi panutan. Beliau itu sangat mendidik kami semua. Sudah beliau panggil kita satu-satu. Sudah ada kalian latihan sudah. Waktu itu kita latihan di batalion ya. Kita ke batalion di latihan. Memang waktu zaman itu tuh memang kita belum pakai motor, sepeda pun belum. Kadang pulang sekolah itu kita memang motivasi main bola waktu itu luar biasa. Semangatnya, disiplinnya. Pulang sekolah jam 2 makan sedikit, kita jalan kaki. Kalau kita dari Kota Lama itu kita lewat bandara tuh. Bandara itu lari sampai di batalion. Jadi sudah pemanasan duluan. Pemanasan duluan, betul. Kadang sampai di batalion kita pikir mungkin kadang ya pengalaman kita yang duluan. Kita sampai sini itu bangga. Pelatih sudah ada duluan di lapangan. Itu yang saya lihat, pelatih sudah ada duluan. Kita latihan panas. Kadang itu waktu kita zaman itu kita disiplin memang. 2:30 kita sudah di sana. Kadang kita sudah sampai di sana itu kita lari-lari dulu, putar lapangan barang 10 kali, 5 kali. Lari teman lagi. saya, iya lari. Lari dulu baru bisa kita tendang bola, pemanasan begitu. Ya itu ada perbedaan di situ. Kita lari dulu, habis itu sudah kita tunggu instruksi pelatih, kita latihan seperti bagaimana. Nah itu pengalaman untuk masuk ke Persinap. Setelah Persinap kita mulai pertama kali keluar daerah. Kita seleksi lagi itu pengalaman. Kita mau seleksi mewakili Persinap Kabupaten Nabire untuk berlaga di FC 2 itu. Ini sama teman saya. Itu kita masih usia berapa ya? 14-15 itu. Kelas 3 SMA lah. Kelas 3. Saya baru kelas 3 SMP itu. Wah, kelas 3. Kakak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP mau masuk SMA kelas 1. Wah. Itu kita bersaing waktu itu kan masih bebas usia divisi Liga 2. Zona Papua tuh bebas usia. Jadi di situ memang Pangdam Cup, Piala Pangdam itu. Jadi kita yang usia di bawah ini mesti bersaing dengan kakak senior untuk mendapat itu. 11 pemain inti bahkan 20 pemain itu kita mesti bersaing, bukan main itu. Zaman itu kira-kira kakak itu ada berapa orang yang mau masuk gitu? Banyak. Bisa sampai 200, 300, seleksi terus. Jadi ya kita memang butuh waktu, artinya ketabahan bagaimana untuk itu. Kadang itu memang luar biasa saya lihat itu zaman itu tuh kita itu dicas di body, jatuh bangun, harus.
zaman itu. Tidak boleh cengeng-cengeng. Karena kita punya pelatih itu prinsipnya kalau mau main bola mau mewakili daerah harus mentalnya harus oke. Jatuh bangun berdiri, salam, pegang tangan lagi, jalan lagi. Jadi antara kita dengan senior itu beda-beda jauh. Ada yang sudah umur 30, 28, kita 14, 16. Saya, teman saya nih, Isa Kuanggai, terus sekarang Pak Sekuan ini, Pak Danomira. Kita 3 yang kecil, dapat nama. Itu. Wow. Kita waktu itu umur 14, 15. Kita bersaing dengan level yang kakak di atas untuk dapat nama itu saja itu. Kita mewakili kabupaten itu luar biasa, mewakili Nabire kita punya semangat itu, jiwanya bahwa ini mewakili daerah kami nih Nabire, Persinap nama besar. Ya kita pergi itu ya luar biasa karena kita naik kapal cukup dibagi sepatu, training sudah, tidak dikasih kontrak macam sekarang, tidak, kita tidak dikasih kontrak. Ini saksi teman hidup saya nih, kita tidak dikasih kontrak. Naik ke sana, makan pun apa adanya. Tidur pun kita di ini di alas karton. Alas karton itu saksi hidup. Kakaknya masih ada, Ismail Dimara, John Ukago kepala dinas provinsi diaspora itu saksi hidup. Kakak Abian PK itu kita sederhana tidur di karton aja untuk membela nama baik gini. Persinap ini. Saya ingat kalau tidak salah tuh 1 minggu kita dapat 100.000. Nah itu. Jadi tidur di karton. Tidur karton kita bersyukur. Tetap semangat motivasi. Nama baik kebanggaan Nabire Persinap ini harus kita bawa ini. Nah, sudah. Begini dibaca nama untuk turun pertama. Lenap. Kita ini kan kecil-kecil kita tertahan. Mungkin nanti kakak yang dimainkan. Kita ini dia kaget begini. Dibaca 11 nama, kita yang usia di bawah ini dikasih main pertama lagi. 3 orang. Ini Pak Isa Kuanggai, Pak Michael Danomira. Kalian berdua back. Saya disuruh main back sayap kanan. Aduh, ini kita 3 tahap. Waduh, ini bagaimana nih? Kita belum pernah ikut pertandingan, belum rasa tensi kompetisi. Kok disuruh main begini? Baru main malam lagi. Aduh. Nabire tidak ada lampu stadion waktu itu. Kita hanya tahu main sore. Kita main malam. Aduh ini bahaya nih kalau main malam ini. Kita lihat lampu cahaya saja. Kaget. Sudah kita punya senior nih Ismail datang pukul-pukul kita ke kepala. Jangan takut. Saya ini pernah main di luar. Kalian bisa. Harus siap. Hormat jenderal. Kita kan panggil jenderal. Sudah, saya tidak turunkan. Luar biasa teman-teman. Waktu itu kita lawan Fafa, kita lawan Serui, Persiaman Manokwari, tuan rumah, Merauke. Itu kita main waktu itu tuh. Luar biasa tensi, atmosfernya tinggi. Tapi ya Nana kita waktu itu kompaknya bukan main. Kakak senior dengan kita junior jalan sama-sama. Kita dengar mereka arahannya bagaimana kita ikut. Ya, ada tidur ya kita tidur. Kita jalan sama-sama, kita seiring begitu. Jadi itu memang membentuk solidaritas. Kita di tim biasanya ya. Wah luar biasa nih Kak ini. Ya, setelah dari situ, pas mungkin pertama kali yang berkesan buat saya itu di situ langsung. Saya sempat dapat pemain terbaik satu Papua waktu itu. Wah luar biasa. Itu teman sempat. Waktu itu saya dari Persinap Nabire saya sempat dapat pemain terbaik. Itu dikasih piala saja kenang-kenangan. Itu pengalaman. Jadi setelah itu sudah kita pulang. Kita di semifinal saja ya. Waktu itu kawan baru kita pulang. Kawan ini kumpul langsung dia besoknya kuliah lagi di Unipa. Jadi kita pisah dari situ dengan dia. Itu terpisah dengan kakak Isak. Setelah itu 1 tahun lagi saya mulai ke Jayapura, ada bergabung lagi klub Volta Pelen. Di situ tidak lama kemudian 2008 sempat ikut seleksi Persiram Raja Ampat. Di Persiram situ lagi kita ikut seleksi di Sorong. Di Sorong situ lagi banyak lagi kita bersaing di situ ya mumpung puji Tuhan. Dapat nama lagi di situ.
Oke. Di Persiram di situ membantu Persiram satu musim yang mereka lolos ke Liga Utama ya sudah. Habis itu balik lagi ke Nabire. Nabire. Nabire habis itu lagi ikut Pondama divisi utama lagi. Habis itu balik lagi ke Nabire. Ke Nabire lagi. Untuk sementara ya kita berkecimpung di senior kita ngumpul-ngumpul sambil memutasi adik-adik itu saja. Wah, luar biasa ya pemirsa ya, kita udah mendengar dari Kakak Freddy ya, perjalanan yang ya sungguh pada saat itu dikatakan berat, tapi dengan motivasi yang luar biasa tentunya ya pemirsa ya. Oke, kita mau dengar juga nih dari Kakak Ishak juga nih, bagaimana awal langkah merintis karir juga dari ya waktu masih jadi amatiran gitu. Sekarang sudah menjadi pesepak bola yang profesional dan juga bahkan sekarang menjadi pelatih nih pemirsa nih. Ya silakan Kakak. Baik, terima kasih. Cerita pengalaman awal bermain bola ini sebenarnya dari keluarga ya. Jadi memang bapak dulu suka main bola, lalu juga om-om, jadi waktu masih kecil itu inspirasinya karena sering ikut om-om nih. Oke. Jadi kita naik pickup, naik trek, mereka mau pergi bertanding, sudah kita kecil-kecil ya namanya anak-anak ikutlah. Nah, dari situ akhirnya kok ini suka ya, lama-lama suka terus ya. Seperti tadi kata teman saya Freddy, kita kecil-kecil main, saya dari Kota Baru bisa main ke Kota Lama. Nah, jalan kaki rame-rame naik sepeda tuh dengan teman, terus nanti kita bisa main di bandara itu, rumputnya kan bagus tuh sering dipotong. Nah, itu kita main situ. Sudah main bagi dua. Oke, tanam tiang. Ya, kita tanam tiang terus kita bermain lah. Ya, itu masa kecil mulai dari situ. Lalu ya kita seperti saya pikir kayak di Brasil lah, misalnya bilang sepak bola jalanan lah, kita muncul dari situ kalau untuk saya. Wow. Ya, kita main, pokoknya ada jalan raya di komplek, sudah bikin gawang atau tanam pakai botol, taruh, ya kasih patah botol lah, tuh bilang dulu kasih patah botol. Nah, main sepak bola di jalan, pokoknya ada halaman di rumah yang kecil 5x5 pun kita main di situ. Betul. Terus Jalan Merdeka ini semua kantor mungkin yang ada halaman kita sudah pernah main di dalam halaman kantor. RRI juga? RRI agak jauh dari Kota Baru. Jadi yang saya ingat itu kantor distrik, terus kantor kehutanan. Nah, dinas pendidikan dulu, sekarang kan BKD ya kemarin. BKD lama itu yang dekat, keluar Kota Baru. Belakang KPKN, sekarang KPPN ya. KPPN. Ah, itu belakang. Ya, sudah pokoknya lapangan. Dari situlah inspirasi, terus mulai latihan rutin seperti tadi dengan pelatih kita dulu Pak Julius Permadi. Ya, saya itu waktu ingat itu saya SMP kelas 3 mulai rutin latihan itu. Ke batalion, beliau selalu kasih latihan teknik dasar apa kita datang. Waktu itu memang ya itu habis pulang sekolah kita pulang dulu jam 2, makan istirahat sebentar, jam 3 kalau ada uang yang orang tua kasih waktu mau naik taksi saya sisip 2.000 atau 1.000. Ah, itu bisa lumayan bisa naik taksi. Tapi pulangnya kalau tidak ada jalan dari batalion sampai di Kota Baru. Aduh. Kalau ada teman punya sepeda numpang kan. Biasa ada Pak Bonceng di belakang. Ya ada Pak Bonceng. Berdiri di belakang. Kita bisa berdiri di belakang ya. Ya seperti begitulah itu. Jadi kalau sekarang banyak SSB banyak ini, kalau kita dulu kita berusaha sendiri. Kita lebih berusaha bagaimana rasa ya kita tidak dilatih dengan pelatih yang ini, tapi luar biasa pelatih kita dulu Pak Julius ini orang yang memang tekun, melatih sabar, latih kita sampai banyak dari kita anak didik beliau yang jadi pemain berhasil juga ya. Nah, lanjut cerita, singkat cerita, kita sama-sama terpilih pemain paling kecil waktu itu untuk mewakili Persinap di antara semua senior. Ya kita di sana, itu saya bilang tadi, itu saya ingat tuh 100.000 satu minggu kan kita dapat. Tapi dapat sepatu, dapat jaket itu sudah semangat sekali. Saya ingat saya SMA kelas 3 pas kelas ujian, jadi harus izin di sekolah tuh. Harus izin ke sekolah, jadi sudah. Saya punya orang tua bilang, kok mau ujian baru pergi sekolah, pergi main bola untuk apa? Aduh, saya ingin ikut, saya ingin berangkat sekali. Nah, keinginan itu yang seperti ya itu tertanam betul-betul ya. Karena memang saya betul-betul ingin ikut untuk main bola.
orang tua larang, saya tidak mau tahu. Saya pokoknya dia bilang dulu rupa-rupa kan. Anak-anak kita tuh bikin pokoknya rupa-rupa supaya orang tua kasih izin. Kasih izin juga. Jadi saya izin di sekolah 1 minggu dispensasi. Lalu pergi berangkat ikut pertandingan. Kita tiba tidak ada hotel kayak sekarang. Kita tiba ini dia bilang, kita tinggal di mes. Itu kita saya kira mes itu sudah ada tempat tidur tuh, mes tentara jadi. Tahu-tahu kosong, baribu kita sapu lagi. Sapu kasih bersih terus sudah tidak ada ini. Cari karton, alas karton, bantalnya itu kita putas pakaian itu jadi bantal. Ya, jadi 1 minggu kita tidur. Jadi itu pengalaman luar biasa. Tapi tidak memadamkan semangat motivasi betul. untuk menjadi pemain nanti. Ya, itu proses yang saya lewati sampai tamat kelas 3 SMA. Saya lanjut kuliah di Manokwari. Saya di Manokwari sambil masih tetap main bola. Tidak keluar dari itu. Kuliah main bola. Akhirnya tahun 2003 saya dipanggil ke tim Perseman Manokwari. Waktu itu kita masih divisi 1 karena divisi tertinggi, divisi utama, kita ikut divisi 1. Itu mulai dari situ saya berkarir. Main di Perseman dari 2003 sampai 2009. Saya tamat kuliah masih lanjut sampai 2009. Lalu tahun 2009 saya dipanggil ke Persidafon, Davonsoro. Mereka divisi utama, divisi utama mau naik Liga 1 lah. Itu Liga 2 ke Liga 1. Saya sama Patrick sama Wilson. Adik saya Patrick Wanggai. Lalu salah satu kiper dari Nabire juga Wilson. Sekarang jadi staf pelatih di Persinap, pelatih kiper. Ya, itu kami bertiga yang dari Perseman Manokwari dipanggil untuk gabung ke Persidafon. Lalu dari Persidafon 2009 saya sampai 2009 ke 2013. Lalu 2013 mulai setelah Persidafon saya dipanggil ke Persipura. Wow, luar Ya, biasa. Persipura dari 2013 sampai 2017 terakhir. Lalu dari situ selesai saya di Persipura, saya dipanggil ke Persebaya 1 tahun, 1 musim di Persebaya dari 2017-2018. 2018 selesai, saya dari Persebaya 1 musim, terus saya dipanggil ke Persewara Waropen. Persewara Waropen dari 2019 sampai 2021. Lalu namanya sepak bola kan kita tidak bisa terhindar dari cedera. Betul. Jadi yang kasih stop saya main bola itu karena cedera. Cedera lutut ya parah. Itu cedera yang paling ditakuti semua pemain bola itu. ACL itu. Dia bilang ACL. ACL di lutut kiri saya putus, jadi sudah saya berhenti dari situ dan memang mungkin ini jalan Tuhan juga. Jadi saya berpikir kembali kalau saya masih main bola mungkin belum jadi pelatih. Tapi itu jalan Tuhan. Jadi sudah setelah cedera saya ikut kursus mulai dari kursus D, kursus C. Lalu saya balik ke Nabire, sempat tangani Persinap 1 musim jadi pelatih kepala di Persinap. Lalu musim berikut setelah dari Persinap saya dipanggil ke Persipura sebagai asisten pelatih 1 tahun. Lalu sekarang saya dipanggil untuk menjadi staf pelatih di Akademi Sepak Bola Papua atau Papua Football Academy yang bertempat di Timika. Saya sebagai staf pelatih dan sekarang saya lisensi B sebagai pelatih. Oke, wah luar Mungkin biasa. itu cerita singkatnya seperti begitu. Terima kasih. Luar biasa ya pemirsa ya. Kedua kisah inspiratif dari bintang tamu kita pada saat ini sangat menginspirasi kita baik dari Kakak Freddy maupun Kakak Ishak ya. Ronald juga tadi mendengarnya juga kayak selalu kayak wah gitu sampai Ronald bisa speechless ya kayak saking apa ya? Amazed dengan kisah inspiratif yang sudah disampaikan nih. Nah tadi kan Kakak Ishak juga sudah sempat mengatakan bahwa salah satu ketakutan terbesar pemain sepak bola itu adalah cedera nih. Ya memang hal seperti itu memang tidak bisa kita apa ya? Hindari. Iya tidak bisa kita hindari ketika mungkin itu sudah menjadi jalan Tuhan ya Kakak ya. Dan mungkin Ronald mau tanya nih biasanya
kesulitan atau mungkin tantangan nih dalam menjadi seorang pesepak bola tuh biasanya apa sih yang biasa mereka hadapi tuh, tantangan atau kesulitan yang mereka hadapi biasanya? Ya boleh Kakak Freddy, boleh Kakak Ishak juga boleh. Oke, kalau saya pribadi tantangan terbesar itu kadang-kadang kemalasan mungkin ya. Karena ya kita berkecimpung di dunia sepak bola, kerjanya kan cuma latihan nih. Latihan kadang bosan terus. Kalau ini misalnya masa persiapan, itu yang paling awal itu pasti fisik. Aduh, itu pemain bola paling tidak suka itu latihan fisik. Nah, itu biasanya itu latihan tuh berat sekali. Ya, itu kita harus lari banyak terus ya dengan bola pun, tapi intensitas waktunya tuh banyak. Makanya pasti capek sekali. Nah, itu kadang-kadang bikin waduh, harus dilawan. Kalau tidak dilawan, dan motivasinya memang mau jadi pemain bola, jadi itu memang sudah tertanam. Jadi mau latihan sampai jungkir balik sampai apa, dulu pelatih bilang kalau belum muntah kuning itu belum ini, kalau muntah kuning itu baru bagus. Itu mungkin itu apa tantangan yang harus kita hadapi ya kadang-kadang dalam sepak bola itu. Lalu mungkin suasana baru dalam tim, ya kan kita butuh penyesuaian. Kita harus bersaing dengan pemain yang sudah lama dalam tim kan, itu kita perlu dari diri sendiri lah, mau atau tidak. Kalau kita tidak bisa lawan itu, sudah kita tidak bisa jadi pemain. Itu memotivasi. Jadi titik awal kita tuh saya mau jadi pemain bola. Jadi pokoknya itu, memang tutup mata tabrak. badan mungkin ada timbul rasa malas yang namanya manusia ya pemirsa ya. Betul, itu sih. Rasa malas tuh ya pasti selalu ada gitu. Tapi harus dilawan. Betul. Ya kalau memang kita punya niat dan tekad juga ya Kakak ya, betul. Dari Kakak Freddy mungkin? Ya, kalau dari saya itu tidak jauh beda. Itu seperti karena kita lihat itu kan kadang masing-masing pelatih itu beda karakter. Jadi kadang ada pelatih kita kemarin baru main, coba istirahat 1 hari dulu kah. Paginya sudah suruh harus lari lagi, bakar karena malam kamu makan banyak. Aduh, itu sudah lelah, sudah capek, baru kenapa sebenarnya itu. Tapi ya kita bilang bahwa kita punya impian tuh. Saya harus bisa sama seperti contoh macam saya panutan, saya lihat pemain macam Ortisan Solosa. Dulu kita kecil-kecil kan nonton dengar main di PSM. Kita cuma dengar di radio RRI, kita pandangan mata sih kita dengar Ortisan saja. Kita punya impian harus terpaksa harus bisa. Ortisan bisa, saya harus bisa. Saya harus buktikan. Itu jadi motivasi. Jadi kadang kalau pelatih begitu lu bilang, ayo siap-siap pagi latihan lagi pagi. Aduh, latihan kita tidur enak baru. Latihan itu entah teman bilang datang malas, tapi ya bagaimana, kita punya impian harus ada. Kita harus tetap siap. Apapun petunjuk pelatih tetap kita ikut. Kita pemain profesional harus siap. Itu sudah pekerjaan kita pada waktu itu. Jadi itu menjadi motivasi terus kita bawa kemanapun kita jadi pemain, siapapun pelatih tetap kita harus instruksi pelatih di mana latihan seperti begini, programnya seperti begini, kita ikut. Untuk menjadi pemain yang hebat ya tetap harus punya motivasi. Betul. Itu punya pegangan, harus tetap disiplin yang terpenting. Pelatih belum ada, saya harus ada di lapangan duluan. Jangan pelatih sudah ada tunggu sampai kadang 1 jam baru pemain jalan santai-santai, tidak boleh. Itu menjadi pegangan buat saya tuh di situ. Saya harus ada sebelum pelatih. Itu mungkin begitu. Oke, baik ya pemirsa ya. Nah ini tadi juga kita udah dengar dari Kakak Ishak dan juga Kakak Freddy, biasanya kita harus disiplin dan juga jangan malas-malasan tuh. Nah apa sih yang biasanya pesepak bola itu harus hindari? Baik itu untuk kesehatan tubuh mereka sendiri ataupun hal-hal yang menyangkut performa mereka, apa sih yang harus mereka hindari tuh, mungkin supaya tidak mengganggu mereka punya performa atau mungkin mereka punya kesehatan. Ya boleh dijawab sama-sama juga boleh Kakak. Kalau untuk saya itu kan tergantung kita punya, artinya saya harus minum makan yang hari ini atau besok saya makan tuh makanan apa untuk besok bertanding. Saya sudah harus porsinya berapa, saya sudah tahu. Kalau makan banyak makan, kalau tidak ya tidak. Itu ya, kadang itu harus kita ukur, terus makanan apa yang kita makan supaya saya performa besok tampil bagus. Terus malam itu istirahat. Kalau saya mesti istirahat tempo.
Tempo tidak usah begadang supaya besok itu terus saya harus punya tidur itu saya harus punya hayalan. Saya harus membayangkan, kita pelatih bilang kita harus main seperti begini. Kemarin saya ada salah. Salah ada sedikit masukan dari pelatih harus main begini. Itu saya merenungkan. Malam itu ada bayangan. Kita merenungkan besok kalau di Panggawan ada teman saya yang kosong harus saya kasih. Aduh kenapa saya syuting? Coba saya kasih kah? Itu kan kita merenungkan. Begitu. Dia merenungkan supaya ada bayangan besok ketika kita bermain itu enak begitu. Jadi sudah begitu enak sudah jangan lagi ada keluyuran ke sana teman mari begini ada tidak. Besok ada pertandingan. Itu seperti begitu. Disiplin ya. Dari kakak Ishak kakak? Ya kalau dari saya yang saya hindari itu yang pasti harus hindari ini tahan mata begadang supaya performa bagus. Betul, Terus betul. hindari makan mungkin makan pedis kan bisa mengganggu juga pencernaan misalnya H-1 atau H-2. Itu dari situ saya mulai atur itu makan itu. Ya. Pola makan dijaga ya pemirsa. Mungkin hindari banyak daging ya. Kita perlu daging tapi tidak konsumsinya berlebihan lah. Supaya ketika hari hanya itu kita ini terus banyak air putih ya konsumsi buah. Itu. Kita mulai atur H-2 ke H-1 tuh ya itu seperti begitulah. Ada hal-hal yang perlu kita hindari itu mungkin dari saya itu hindari tahan mata begadang, terus hindari makan makanan yang salah lah yang pedis atau bisa mengganggu pencernaan, mengganggu nanti di performa. Ya seperti begitulah. Iya. Wah pemirsa ya, emang menjaga pola hidup ketika kita mau saja menjadi seorang pesepak bola itu merupakan hal yang memang wajib gitu, karena memang performa itu adalah hal yang utama tentunya. Oke pemirsa ya, tadi kita udah mendengar banyak hal nih dari kakak Freddy dan juga kakak Ishak yang sudah menjelaskan dan juga menceritakan nih berbagai pengalaman yang sudah kakak berdua ini lewati untuk bisa menjadi seorang pesepak bola profesional ya. Dan pemirsa kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih bersama bintang tamu kita tentunya di podcast kali ini. Untuk itu kita akan break dan Ronald masih akan menemani Anda semua dalam podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspiratif. Anda masih mengikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Oke pemirsa, balik lagi bareng Ronald dalam podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspiratif. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama kakak Freddy juga kakak Ishak yang sudah menceritakan berbagai kisah inspiratif yang sudah kakak berdua nih lewati nih sebagai dari masih jadi pemain sepak bola amatir ya, masih main-main biasa lah seperti yang tadi kakak Ishak bilang, masih main di depan rumah, di depan gang begitu. Sekarang ya puji Tuhan, puji syukur juga sudah menjadi seorang pesepak bola profesional dan juga bisa membagikan kisah inspiratif bagi pemirsa dan juga tentunya generasi muda Papua nih yang mungkin aja bercita-cita juga untuk menjadi pesepak bola. Nah Ronald masih punya beberapa pertanyaan tentunya untuk kakak Freddy juga kakak Ishak nih pada saat ini. Pemirsa, Ronald nih penasaran juga nih, biasanya pada saat bermain bola tuh pasti punya strategi masing-masing nih. Nah baik dari kakak Freddy maupun kakak Ishak mungkin bisa ya mungkin bocorkan sedikit gitu strategi pada saat bermain di lapangan itu biasanya apa sih, atau mungkin prepare nih sebelum bermain biasanya ada ya mungkin dong bilang biasa ritual-ritual tersembunyi. Oke, kita mulai dengan kakak Ishak duluan kakak, silakan. Oke, terima kasih. Kalau dari saya belum bilang ritual kebiasaan. Ya, biasanya dari saya H-2 sebelum pertandingan saya sudah siap-siap lah, tahu kondisi saya sendiri dengan istirahat yang kayak tadi, terus makan yang cukup, makan yang bagaimana, yang itu saya atur menunya. Lalu yang pasti H-1 biasanya kita kan selalu ada official training. Nah itu 1 hari sebelum pertandingan ada official training. Dari situ saya sudah tahu kondisi saya seperti apa, siap atau tidak. Kalau saya tidak siap, saya akan sampaikan ke pelatih. Tapi kalau saya siap, oke. Saya tahu bahwa besok saya siap
main. Dan biasanya mau pertandingan, saya orang suka dengar musik. Oke. Ya, dengar musik, musik apa saja, terutama biasanya lebih tenang tuh ke rohani lah, lagu rohani. Tapi kalau yang buat untuk senang happy itu saya suka lagu reggae. Irama reggae, saya putar lagu reggae untuk santai. Atau ya paling berseberangan dengan teman kita santai ngobrol. Tapi saya biasanya sudah mau pertandingan lebih fokus itu yaitu dengar musik, headset sendiri butuh lebih tenang lah. Betul, untuk ini. diri. Lalu yang pasti kita orang Kristen berdoa lah ya. Kita berdoa supaya mohon kekuatan dari Tuhan. Ya biasanya itu terus ya telepon juga, telepon orang tua, ya, sudah berkeluarga telepon istri, dengar suara anak, itu buat bisa fokus tenang lah, untuk dukungan dari mereka atau doa gitu. Ya itu yang biasa saya lakukan sebelum pertandingan. Begitu. Kakak Freddy, kakak bagaimana kakak? Baik, kalau saya punya ritual itu biasa sebelum bermain itu pertama tuh tenangkan diri. Tenangkan diri. H-2 atau H-1 itu kebanyakan kita merenungkan toh. Merenungkan seperti tadi yang saya sampaikan. Game-game yang sudah kita lalui. Mungkin pernah kita ada buat sedikit kesalahan-kesalahan begitu. Saya merenungkan. Saya merenungkan semalam sampai hampir-hampir pagi lagi bangun lagi berdoa, tenangkan diri lagi, baca-baca. Kalau Nasrani kan kita baca Alkitab tuh, tahu baca-baca Alkitab menguatkan kita supaya kita punya kepercayaan diri, minta tuntunan Tuhan supaya kita dimampukan untuk besok bermain, supaya jangan kita artinya bahwa secara manusia ini kan kita merencanakan, tapi kan Tuhan yang menentukan. Betul, kemenangan selalu ada di Tuhan. Jadi itu menjadi pegangan saya juga di situ. Jadi di situ saya butuh ketenangan batin ini, ketenangan fisik juga ditenang supaya ketika besok main itu betul-betul fokus. Jadi itu sudah terus waktu mau main juga kita kadang itu mandi terus terlalu banyak mandi. Mandi sedikit saya pakai sabun itu kebiasaan, sedikit saja cukup. Sudah kalau sudah pakai sabun sedikit mandi sebentar hamin berapa jam mau masuk lapangan juga itu saya punya kaos kaki kah sepatu kah itu tidak boleh, orang-orang juga tidak boleh sentuh itu. Tidak boleh, itu pantangan, jangan sentuh itu kadang sudah isi di dalam tas. Itu kalau orang macam sentuh itu macam pegangan saya sendiri. Jangan sentuh sepatu, jangan sentuh kaos kaki, tidak boleh. Itu disimpan. Simpan baik. Jangan perempuan boleh tidak boleh pegang. Itu. Tidak boleh. Harus disimpan mati. Sampai turun itu senjata. Senjata itu. Jadi ketika itu juga mau melangkah dari keluar dari mes atau tempat penginapan kita berkumpul satu tim itu harus berdoa. Doa itu senjata. Kita berdoa lagi baru kita keluar. Itu. Jadi yang pertama itu Tuhan nomor satu. Betul. Karena tanpa Tuhan tidak mungkin. Kita biar kita materi pemain bagus, fisik bagus, tapi kalau Tuhan tidak mendukung juga tidak mungkin kita bisa menang. Betul. Itu yang pertama. Itu yang saya punya pegangan. Gitu. Oke, nah ini karena tadi juga kita sudah membahas soal pesepak bolaan yang ada di Papua, khususnya di Nabire sendiri nih kakak nih. Nah kalau misalnya dari kacamatanya kakak Ishak dan juga kakak Freddy, bagaimana perkembangan sepak bola di Nabire sendiri nih? Yang kita mulai dengan kakak Ishak dulu, boleh kakak? Ya, terima kasih. Untuk saya, kebetulan saya 2022 kemarin ditunjuk sebagai pelatih kepala. Kita ikut Liga 3 Regional Papua di Jayapura. Jadi saya cerita singkat aja. Saya dari tahun 2000 sudah keluar dari kota ini semenjak saya kuliah sambil main bola sampai kemarin 2022.
sekitar 22 tahun lah. 22 tahun. Ya, saya lebih banyak di luar lalu balik ke sini. Saya lihat perkembangan sepak bola dan ketika ditunjuk beberapa anak yang saya ambil, saya lihat memang jujur ya, kita waktu itu ya ketinggalan lah. Kita tidak bisa bohongi itu. Tidak bisa bohong bahwa kita ketinggalan. Nah, tapi bukan tidak mungkin ya, bukan tidak bisa. Betul. Bahwa kita pasti bisa berkembang. Tapi itu butuh waktu. Nah, lalu saya datang sini, saya lihat pembinaan usia sepak bola khususnya. Karena sepak bola bukan hanya nanti usia dewasa baru main baru, tidak. Yang kita ketinggalan dari usia pembinaan. Di daerah luar misalnya saya sempat di Bali, jadi pelatih di akademi juga sekitar 6 bulan. Banyak sekali SSB di sana. Banyak sekali SSB usia dari 6-7 tahun mereka sudah ikut sepak bola. Sudah mulai latihan sepak bola yang teratur di SSB. Nah, saya datang ke sini, saya lihat sedikit sekali SSB. Mungkin kalau saran saya itu yang kita lihat dulu lah dari pembinaan sepak bola usia dini ini. Kalau kita mau berkembang, mau maju dalam kita harus mulai dari hal bawah, dari grassroots, istilahnya dasar sepak bola dari anak-anak ini kita mulai bina. Saya pikir kita bisa sekali, tapi kita harus mulai dari bawah. Kita lihat sekarang timnas pun banyak pemain ya, saya ambil contoh dari luar ya, bukan asli orang Indonesia, campuran lah mereka. Tapi mereka kan sepak bola dasarnya dari luar. Itu memang pembinaannya mulai dari bawah. Dan saya pikir di Nabire ini perkembangan seiring waktu pasti bisa. Hanya saya pikir kita harus banyak buat SSB supaya pembinaan itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin mungkin tahun-tahun ke depan itu pasti bisa baik lah sepak bola, khususnya pemain-pemain atau adik-adik. Pasti kita punya banyak, kita kaya pemain lah, kaya pemain sepak bola kita. Ya itu saya pikir perkembangannya seperti itu. Mungkin kita harus mulai berkembang dari sekarang. Mulai dari dasar itu untuk saya. Ya begitu. Kakak Freddy, bagaimana kakak menurut kakak perkembangan sepak bola yang ada di Nabire ini, kakak? Iya, baik. Kalau saya melihatnya itu pengalaman waktu saya pulang dari Persiram, saya lihat itu adik-adik di sini memang seperti tadi teman Ishak sampaikan, kita ini masih belum ada SSB. Jadi saya sempat juga kumpul adik-adik, kita cuma latihan, ada lapangan ala kadarnya saja, kita latihan tanpa sarana prasarana yang memadai juga. Nah, itu banyak juga yang berapa akan masuk. Kemarin tahun lalu teman Ishak ada rekrut berapa pemain. Nah, itu pun juga sudah terlambat. Mereka sudah lewat baru kita rekrut. Jadi mungkin saran saya, ini sepak bola secara konferensif ini kan dia butuh stakeholder semua terlibat. Jadi di mana di situ ada berapa lembaga, mereka harus bagaimana menyusun dia punya visi misi untuk sepak bola Nabire ini ke depan 10 atau 20 tahun ke depan seperti bagaimana. Sehingga sarana pendukung seperti stadion atau SSB ini masing-masing punya lapangan. Terus kucing klinik ini harus dikembangkan terus. Terus lisensi kepelatihan ini, kursus-kursus ini setiap tahun harus digalakkan. Sehingga kita mungkin bisa dapat materi-materi sepak bola yang modern begitu. Artinya sepak bola selalu berkembang. Jadi ketika coachnya profesional bagus, tetap anak didiknya juga bagus. Makanya semakin banyak coach, semakin banyak prasarana SSB ini berjalan, stadion juga harus disiapkan. Supaya mungkin 20 tahun ke depan ini anak-anak dari Papua Tengah ini bisa berapa 5 atau 10-an bisa masuk di timnas Indonesia, bisa main di Eropa. Itu sudah punya visi ke depan begitu. Betul. Itu menurut saya. Jadi bukan saya kita berpikir skopnya secara spasial sepotong-potong, tidak harus secara konvensif, harus punya visi ke depan untuk Papua Tengah, bahkan untuk Indonesia dan untuk dunia. Itu. Saya bersyukur karena teman saya ini sudah melangkah duluan ke situ. Itu luar biasa, itu yang mungkin saya harapkan itu begitu.
Oke, pemirsa ya, kita akan mendengarkan juga nih apa yang biasa Kakak Ishak ataupun Kakak Freddy pelajari kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan nih, mungkin pada saat itu pada saat bermain ya, mungkin ada kesalahan atau ya biasa kan kesalahan-kesalahan kan kita tidak bisa buat-buat gitu. Biasanya kesalahan itu terjadi sendiri. Nah biasanya ketika kesalahan itu terjadi apa yang biasa kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada saat kakak bermain dan bisa menjadi pelajaran gitu. Ya silakan, mungkin kakak Ishak duluan, kakak silakan. Saya biasanya itu pas pertandingan ya, kalau bikin salah itu saya maki diri sendiri lah. Kadang-kadang goblok Ishak, goblok seperti kok goblok sekali, aku bisa bikin begitu salah. Jadi kadang-kadang marah diri sendiri. Terus kalau secara ya pasti kalau kita salah, bahkan kalau sampai fatalnya tim gagal, misalnya kita gagal menang itu, saya sendiri di kamar itu sering tidak keluar. Selesai pertandingan saya tinggal saja dalam kamar sudah, tidak mau keluar karena rasa bersalah dan gagal begitu. Gagal. Kayak sedih gitu. Iya, jadi saya di kamar, kadang tidak makan sampai ya karena berpikir sampai waduh. Biasanya orang memang pikiran begitu sih. Tidak bisa susah makan. Nanti kadang tuh saya sampai tengah malam bisa, misalnya kita main malam ya jam 7 sampai jam 9 selesai, saya tidak keluar kamar. Sudah mereka suruh makan, saya di kamar aja. Kadang pesan makan atau nanti jam 12 jam 1 kalau sudah agak saya mau makan baru cari makan. Begitu. Lalu nanti pasti ada evaluasi diri saya sendiri ya. Saya pasti merenungkan, oh ini pertandingan berikut harus lebih bagus nih, tidak boleh gagal lah. Karena saya kayak kalah itu kayak dosa begitu. Kalah itu kayak dosa. Jadi dosa harus perbaiki itu, hapus dosa tuh harus menang, harus perbaiki lagi tuh. Perbaiki individu dalam latihan itu. Itu seperti ya begitulah pengalaman yang saya alami ketika gagal itu. Oke. Ya. Kakak Freddy bagaimana kakak? Pelajaran apa yang biasa kakak dapatkan ketika terjadi kesalahan nih dalam bermain nih? Iya, kalau pengalaman saya tuh kalau terjadi kesalahan tuh biasa pertama tuh kadang ini kita teman, aduh karena dong orang baik. Ini karena kamu yang depan yang tidak kasih gol. Ini wasit yang salah. Itu tombakku persilakan. Pertama memang begitu. Setelah itu kita pulang sudah merenungkan, saya bilang ini mungkin belum rezeki. Itu Tuhan belum kasih kemenangan, jadi sudah pulang itu kadang kalau biasa itu saya senang itu kalau itu lampiaskan itu biasa itu main biliar. Padahal saya tidak tahu main biliar tapi senang pukul-pukul sampai teman-teman tidak bisa pukul yang lain, emosi jadi pukul bola. Biliar saja main biliar, padahal tidak hobi biliar, pukul biliar saja. Biliar sudah lampiaskan, setelah itu sudah selesai pulang ke rumah sudah kita bilang masih ada pertandingan. Pertandingan mari kita perbaiki teman-teman, kita kumpul, kita merenungkan sama-sama, bisa mari kita bangkit kemari. Itu mungkin kesalahan itu mungkin 1-2 kesalahan saja yang membuat kita kalah. Ada momen, mari di situ sudah kita mulai kumpul ya besok kita menang, itu mulai kita ura-ura lagi, senang seperti begitu. Oke, ya pemirsa ya. Nah ini karena kita tadi udah banyak berbincang-bincang ya dengan kakak Ishak dan juga kakak Freddy yang sudah memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ini merupakan salah satu hal yang sangat memotivasi bagi generasi-generasi muda di luar sana, khususnya bagi anak-anak Papua yang mungkin saja mereka ini mau menjadi seorang pesepak bola profesional nih. Nah sama seperti kita punya kakak berdua yang sudah duduk dengan Ronald pada saat ini menjadi bintang tamu di podcast kita, memberikan kisah-kisah inspiratif. Nah harapan dan mungkin pesan kepada pemirsa di luar sana nih mungkin boleh disampaikan oleh kakak Ishak dan juga kakak Freddy. Harapan untuk saya buat adik-adik teman-teman yang masih muda untuk Papua Tengah ke depan bahkan Indonesia, macam tadi pengalaman yang sudah kita lalui, ada 3 pesan. Pesan pertama itu, pertama kita hargai sepak bola pada zaman dulu, pada zaman kita dan sebelum kita. Itu sebagai pengalaman
kita ambil hikmahnya yang bagusnya yang bagaimana. Terus yang keduanya itu kita pelajari sepak bola yang sedang berkembang sekarang. Sepak bola seperti sekarang dengan yang dulu kita padukan, itu sebagai pegangan kita generasi sekarang. Terus yang ke depan itu kita antisipasi sepak bola yang tadi teman seperti sampaikan bahwa sepak bola ke depan terus berkembang. Antisipasinya bagaimana? Kita generasi yang sekarang ini sudah harus antisipasi itu dalam bentuk metode-metode latihan seperti apa yang di bagian Eropa mereka punya cara latihan, mereka punya cara bermain. Itu yang kita harus antisipasi ketika kita punya ruang dan waktu kesempatan untuk bermain di level itu, kita sudah antisipasi, sudah harus siap. Itu yang saya pesan untuk adik-adik di Papua Tengah, harus perhatikan bagian itu. 3 itu saja. Oke. Kakak Ishak, silakan kakak pesan dan harapan untuk pemirsa nih, untuk khususnya juga untuk anak-anak muda di Papua nih, kakak. Silakan. Baik, terima kasih. Pesan saya, adik-adik kalau mau jadi pemain bola harus rajin latihan, disiplin, semangat, ya. Kita anak-anak ke Papua ini pintar, bisa main bola. Tapi jangan pamalas. Itu. Betul. Itu saja, jangan pamalas. Kalau mau jadi sesuatu, khususnya sepak bola, harus rajin latihan. Harus motivasi diri seperti tadi teman bilang, ikuti perkembangan sepak bola. Ya. Terus ya tidak cukup di dalam latihan dikasih pelatih, harus punya sesuatu keingintahuan supaya bisa belajar di luar, nonton video, belajar sendiri di lapangan. Ya, saya percaya kita anak-anak Papua itu pintar. Betul. Khususnya sepak bola di Nabire ini, saya lihat anak-anak banyak bagus, tapi harus dilatih. Ya, harus ini. Terus harapan saya, sekarang sudah ada Persinap sebagai wadah untuk anak-anak muda di kota ini, khususnya Papua Tengah dan Nabire. Itu manfaatkan baik Persinap ini, ya, sebagai tempat untuk kalian mengasah diri, menunjukkan kemampuan, ya, berlatih, meningkatkan skill individu, teknik. Itu harus dipakai, ya. Dan harapan saya Persinap ini tetap harus ada, bukan hanya di Liga 4 saja, tapi kalau bisa Liga 3, Liga 2, bahkan Liga 1. Harapan ini kan sejalan dengan dukungan dari pemerintah juga. Betul. Ya, pemerintah. Dan saya senang karena pemerintah khususnya Kabupaten Nabire sebagai Persinap, Bapak Bupati sudah mendukung ini, memberikan Persinap sebagai wadah untuk adik-adik ke depan ini. Ini kesempatan tuh. Dan ini dukungan yang luar biasa. Dan saya harap ke depan lebih meningkat dukungan pemerintah ini, bukan hanya di kabupaten tapi ya khusus kita Provinsi Papua Tengah, supaya Persinap ini kita lihat ke depan menjadi wadah yang baik untuk adik-adik kita, khususnya sepak bola. Amin. Di situ juga seperti tadi kata teman saya bahwa ditunjang dengan lapangan, dengan pembinaan, semua itu terkait. Harapan saya itu bisa berjalan bersama-sama untuk membangun sepak bola di Nabire dan Papua Tengah ini khusus. Begitu, terima kasih. Oke, baik pemirsa ya. Kita udah mendengarkan banyak sekali pada saat podcast kali ini, dan juga semoga bisa menginspirasi pemirsa dimanapun aja berada ya, para pemuda Papua khususnya yang lagi pengen nih, kayak saya pengen cita-cita tuh saya pengen menjadi seorang pemain sepak bola profesional gitu, yang mungkin bisa mengharumkan nama Papua di Indonesia bahkan di tingkat internasional tuh. Itu merupakan mimpi bagi seorang pesepak bola tentunya juga ya. Dan juga pemirsa, karena kita udah berada di penghujung acara kita pada saat ini, Ronald juga mau ucapkan terima kasih kepada kakak Freddy Jitmal ya, selaku pegiat sepak bola yang ada di Nabire. Terima kasih kakak sudah mau menjadi bintang tamu kita pada saat ini. Dan juga kakak Ishak, terima kasih. Sama-sama. Kakak Ishak Wangga ya, coach dari PFA atau Papua Football cabang Timika ya. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspiratif.
Oke pemirsa ya, dan akhir kata saya Ronaldo Simbiak pamit dan sampai jumpa lagi di podcast RRI Nabire berikutnya, obrolan menarik dan inspiratif. Terima kasih Anda sudah mengikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Nantikan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa.